Militer Israel mengeluarkan perintah pembongkaran 17 rumah di kamp pengungsi Nur Syam Timur Tulkarem, Kamis 6 Maret 2025. Sehingga jumlah total rumah yang dihancurkan oleh pasukan Zionis itu menjadi 28 bangunan. Dikutip dari Tribun News, dilaporkan tentara Israel menghancurkan rumah-rumah di distrik Al-Mansiyah. Mereka berdalih pembongkaran ini untuk keperluan militer, yakni membuka jalan tanah baru. Penghancuran massal rumah-rumah di Kamp Nur Syam itu untuk membuat rute baru dengan mengorbankan puluhan bangunan yang telah berdiri bertahun-tahun. Diketahui, tentara Israel hanya memberi waktu 2,5 jam untuk pemilik rumah mengeluarkan barang-barang mereka. Perintah itu dimulai pukul 11.00 waktu setempat. Tindakan keji lainnya juga dilakukan oleh militer Israel saat mengepung kamp tersebut. Dilaporkan militer Zionis itu merampas makanan, air, obat-obatan, dan susu formula bayi. Lebih dari 9.000 penduduk, termasuk lansia dan orang sakit, dipaksa meninggalkan rumah mereka. Mesir mengusulkan pembangunan ratusan ribu apartemen di Gaza sebagai bagian dari rencana rekonstruksi Palestina. Rencana tersebut disambut baik oleh negara-negara Arab saat konferensi Arab digelar di Kairo beberapa waktu lalu. Berdasarkan rencana itu, pembangunan kembali Gaza akan dilakukan tanpa menggusur warga Palestina dari tanah mereka. Diperkirakan, pembangunan itu akan berlangsung selama 5 tahun. Dikutip dari Tribun News, Jumat 7 Maret 2025, pembangunan kembali Gaza itu akan dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap awal akan berlangsung selama 6 bulan dan warga Gaza akan diberi tempat tinggal sementara. Di tahap tersebut akan dilakukan pembersihan sekira 50 juta ton puing-puing bangunan. Kemudian tahap kedua akan berlangsung selama 2 tahun dengan membangun sekira 200.000 apartemen. Dan tahap terakhir akan dibangun 200.000 unit apartemen lainnya yang memakan waktu 2,5 tahun. Sehingga total ada 400.000 apartemen yang akan dibangun Mesir hingga tahun 2030 mendatang. Gaza kini menghadapi krisis pangan yang semakin memburuk. Pasalnya, harga bahan pokok melonjak lebih dari 100%. Lonjakan harga itu terjadi seusai Israel menutup sejumlah penyeberangan perbatasan utama menurut laporan dari PBB Senin 3 Maret 2025. Penutupan penyeberangan Kerem Shalom, Erez, dan Zikim telah memutuskan aliran pasokan penting. Hal itu membuat harga bahan makanan pokok menjadi tak lagi terjangkau bagi sebagian besar penduduk Gaza. Dikutip dari Tribun News, juru bicara PBB Stephen Dujarric mengatakan bahwa harga tepung dan sayuran melonjak drastis. Lonjakan harga itu terjadi semalam setelah penutupan perbatasan tersebut. Blokade yang dilakukan Israel setelah gencatan senjata sementara berakhir kian memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Meski saat gencatan senjata berlangsung aliran bantuan sempat berjalan lancar, namun kini situasi di Gaza kembali memburuk. Sayap militan Hamas Brigadir Qassam menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen pada gencatan senjata dengan Israel. Hal itu dinyatakan juru bicara Qassam Abu Ubaidah pada Kamis 6 Maret 2025. Komitmen itu tetap dipegang teguh oleh Al-Qassam meski fase pertama kesepakatan itu berakhir. Dikutip dari Arab News, Abu Ubaidah menyatakan bahwa pihaknya mengesampingkan upaya Israel yang mengelak, berbohong, bahkan melakukan penipuan dalam keberlangsungan tahap pertama gencatan senjata. Namun Israel sendiri ingin memperpanjang fase pertama hingga pertengahan April. Hamas pun menolak dan bersikeras bahwa tahap kedua kesepakatan harus dilanjutkan sesuai rencana. Pihaknya juga menyinggung komentar Donald Trump yang dinilai akan mendorong Israel untuk mengabaikan ketentuan gencatan senjata. Abu Ubaidah juga memperingatkan setiap eskalasi terhadap pejuang Hamas akan menyebabkan kematian beberapa sandera. Brigadir Qassam menuding Israel menghindari komitmennya atas kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menyatakan, apa yang gagal dicapai Israel melalui perang tak akan tercapai lewat ancaman dan tipu daya. Dikutip dari Anadolu Agency, Abu Ubaidah menambahkan pihaknya memiliki potensi untuk melukai Israel dalam tiap konfrontasinya. Juru bicara sayap militan Hamas itu mengklaim ancaman Israel adalah tanda kelemahan dan penghinaan.
Dikatakan Abu Ubaidah Kamis 6 Maret 2025, jalan terpendek menuju stabilitas regional adalah memaksa Israel mematuhi persyaratan gencatan senjata. Ia juga menyebut Israel berusaha mengingkari perjanjian tersebut. Pasalnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan nasib sandera. Abu Ubaidah pun menegaskan bahwa faksi-faksi Palestina telah menghormati komitmen mereka terhadap kesepakatan gencatan senjata, termasuk proses terstruktur untuk pertukaran sandera dan tahanan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Hamas dan warga Gaza terkait keberadaan sandera Israel di Palestina. Hal itu tampak pada unggahan media sosial Trump pada Rabu, 5 Maret 2025. Trump memperingatkan soal nasib buruk akan menimpa mereka jika para tawanan itu tak dibebaskan. Dikutip dari Tribun News, Presiden Amerika Serikat itu menyebut bahwa para pemimpin Gaza harus membuat keputusan cerdas. Ia juga meminta agar mereka segera meninggalkan wilayah tersebut untuk menghindari hal-hal yang fatal. Trump menyinggung soal masa depan yang lebih baik bagi warga Gaza jika Hamas menghentikan penyanderaan. Diketahui ancaman tersebut muncul seusai Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat terlibat dalam pembicaraan rahasia dengan Hamas. Sebelumnya, Trump juga menyerukan pemindahan paksa penduduk Gaza dan pengambil alihan wilayah Palestina. Ia bahkan mengancam Hamas dan memperingatkan jutaan warga Palestina tentang konsekuensi yang fatal jika para tawanan tak kunjung dibebaskan. Angkatan Udara Israel dan Amerika Serikat menggelar latihan militer gabungan di Mediterania Timur pada Selasa 4 Maret 2025. Latihan gabungan itu melibatkan pesawat pengebom jarak jauh. Diadakannya latihan tersebut seolah memberi sinyal pada Iran atas adanya potensi serangan terhadap fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Tribun News, jet tempur F-35 dan F-15 Israel melintas bersama pesawat pengebom B-52 Amerika Serikat. Sebagai informasi, pesawat milik Amerika itu mampu membawa bom untuk menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Teheran. Latihan gabungan tersebut dianggap sebagai ajang unjuk kekuatan Israel-Amerika kepada Iran. Tentara Israel menyatakan latihan itu difokuskan pada koordinasi operasional antara kedua militer. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengatasi berbagai ancaman regional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.